Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat pembudidaya semua? Semoga sukses selalu. Baru-baru ini viral terdengar kasus dugaan penipuan investasi peternakan lele di Sumatera Selatan dengan total korban berjumlah 38.000 orang. Lalu kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana ciri-ciri tawaran bisnis dan investasi yang patut diwaspadai oleh kita? Simak terus di channel Rumah Agro. Sebelumnya mohon subscribe channel ini. Seperti yang dilansir oleh beberapa laman berita online, kasus dugaan penipuan berkedok investasi peternakan lele terjadi di daerah Sumatera Selatan. Jumlah korbannya pun fantastis dan tidak main-main. 38.000 orang menjadi korban dugaan penipuan ini. Para korban dijanjikan keuntungan antara 8% hingga 10% dengan tawaran investasi paket peternakan lele oleh koperasi DHD Farm. Mereka mengaku menyetor uang antara 84 juta hingga 850 juta dengan total kerugian seluruh korban 360 miliar rupiah. Lalu apa ciri-ciri tawaran bisnis dan investasi yang patut diwaspadai? Yang pertama adalah iming-iming keuntungan pasti dan besar dalam waktu singkat. Secara logika, bisnis apapun tidak akan memberikan hasil keuntungan yang pasti, bahkan terkadang malah rugi. Inilah yang harus dipahami oleh kita para peternak lele, terutama para pemula. Ya tahu kan, pakan pabrikan mahal, harga lele relatif stagnan murah. Jadi kalau ada yang menawarkan bisnis maupun investasi apapun dengan iming-iming hasil besar, hasil pasti, hasil manis dalam waktu singkat, sebaiknya ditolak saja, jangan diikuti. Apalagi kalau cuma katanya PT ini sudah memberikan banyak keuntungan bagi para mitranya. PT itu sudah mencetak banyak miliarder dari seluruh mitranya dan sebagainya. Waspadalah jika itu bisnis atau investasi bodong. Kita harus waspada. Yang kedua, pamer kekayaan dan bonus-bonus yang katanya didapat dari bisnis atau investasi tersebut. Tidak jarang kita mendapati tawaran investasi atau bisnis di media sosial di mana terdapat foto-foto orang-orang yang katanya sudah ikutan bisnis atau investasi tersebut mendapatkan bonus berlimpah berupa mobil mewah, rumah mewah, uang banyak, dan modus lainnya dalam waktu singkat. Intinya adalah mengiming-imingi orang untuk ikutan bisnis atau investasi mereka, seolah dengan bisnis itu atau investasi tersebut bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah dengan pasti dan dalam waktu singkat. Maka jika kita mendapati hal tersebut, kita wajib waspada dan wajib menolak. Yang ketiga, perusahaan, pabrik, ataupun instrumen untuk usahanya tidak jelas. Dari kasus DHD Farm tadi, kita bisa melihat bagaimana sebuah entitas yang mengelola dana masyarakat hingga miliaran rupiah namun hanya memiliki 10 buah kolam lele saja. Tentunya ini sangat mencurigakan. Lalu dari mana mereka dapat berbagi keuntungan dengan mitranya? Ya, keuntungan tersebut diduga berasal dari anggota yang ikutan sesudahnya. Jadi istilahnya oper-operan duit dari bawah ke atas alias skema Ponzi. Apapun kedoknya, entah budidaya lele ataupun jualan produk tertentu, jika itu mencurigakan maka wajib kita waspada dan menolaknya. Yang keempat, entitas investasi itu tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan apapun termasuk peternakan lele yang menghimpun modal dari masyarakat luas untuk investasi harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Entitas investasi yang terdaftar di OJK bisa dicek di website resmi OJK atau www.ojk.go.id. Jika tidak terdapat nama entitas bisnis tersebut,
maka kita wajib waspada dan wajib menolak tawaran mereka. Ya, itulah ciri-ciri investasi atau bisnis bodong yang wajib kita waspadai. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang merugikan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.